Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Kita akan membahas akidah akhlak pelajaran ke-8, yaitu akhlak terpuji. Nah anak-anak, pada pelajaran ke-8 akhlak terpuji 3, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adab Islam dalam hidup bertetangga, dan yang kedua adab Islam dalam hidup bermasyarakat. Silakan kalian buka buku akidah akhlak kalian halaman 102. Adab Islam dalam hidup bertetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Hidup bertetangga perlu menjaga kesopanan atau etika. Salah bersikap bisa memicu konflik dengan tetangga. Ini berlaku untuk bertetangga di mana saja ya anak-anak, entah di lingkungan rumah, kalau di kota ada namanya apartemen, perumahan, perkotaan, maupun perkampungan. Mengenai lingkungan, kita akan dihadapkan dengan tetangga-tetangga yang berbeda-beda karakternya. Hidup bertetangga yang rukun tentu kita inginkan agar hidup kita menjadi nyaman. Anak-anak, kira-kira bagaimana ya sikap kalian kepada tetangga? Ayo coba, kira-kira bagaimana? Anak-anak, kepada tetangga hendaklah saling menghormati dan mengasihi agar kehidupan bertetangga dan bermasyarakat menjadi aman dan damai. Islam melarang umatnya saling bertikai dan saling menyakiti. Karena sebegitu perhatiannya mengenai kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, bahkan Islam itu menganjurkan agar memperbanyak kuah ketika memasak agar bisa dibagi kepada tetangga kita. Itu tadi hanya sebuah perumpamaan ya anak-anak. Jadi seperti yang kita tahu, tetangga adalah orang-orang yang terdekat di lingkungan rumah kita. Jadi setiap kita keluar dari rumah, pastilah melewati rumah tetangga kita. Di saat membutuhkan bantuan, tetanggalah orang yang pertama diketuk pintunya. Bahkan di saat ada yang meninggal dunia, bukan kerabat jauh yang diharapkan mengurus jenazah, tetapi tetanggalah yang dengan tulus bersegera menyelenggarakan pengurusan jenazah. Sebegitu pentingnya kita menjaga adab kita dalam bertetangga. Jadi kita harus menjunjung tinggi sikap tingkah rasa dengan tetangga. Misalnya, tetangga sebelah rumah sedang sakit, kita tidak boleh menghidupkan televisi terlalu keras. Tetangga ibarat pengganti saudara kita yang tinggalnya jauh. Jika suatu saat kita ditimpa kesusahan, siapakah yang akan segera menolong kita? Tentu tetanggalah yang lebih dahulu memberikan pertolongan. Berikut beberapa adab seorang muslim kepada tetangga yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu saling menasihati. 2. Saling menolong dan bekerja sama. 3. Saling melindungi. 4. Saling mengasihi. 5. Saling menghormati dan sopan santun. 6. Memberi salam. 7. Menutup aib, dan lain-lain. B. Adab Islam dalam hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling bergantung dan membutuhkan. Seseorang akan merasa tentram bila hidup bersama makhluk sejenisnya dan akan merasa kesepian manakala hidup sendirian. Jika demikian keadaannya, maka mau tidak mau seseorang harus memiliki perangai yang dengannya akan terwujud keberlangsungan hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa orang yang menempati suatu daerah tertentu yang diatur dengan norma-norma tertentu. Masyarakat merupakan lingkungan di mana manusia bergaul dan berinteraksi. Setiap hari, manusia tidak akan lepas dari kehidupan masyarakat. Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma pergaulan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hidup bermasyarakat, setiap orang akan menghadapi manusia dengan berbagai corak dan watak yang berbeda-beda. Tentunya setiap bagian dari masyarakat seseorang ada kalanya menjadi pelaku atau yang diperlakukan, terkadang memberi dan ada kalanya diberi. Oleh karena itu, bila ingin menjadi anggota masyarakat yang baik, hendaklah berusaha memberikan yang terbaik kepada sesama, saling membimbing kepada jalan kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang membahayakan.
Islam pun memerintahkan agar manusia saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Ada pergaulan dalam masyarakat secara garis besar meliputi ada bergaul dengan yang lebih tua, ada bergaul dengan yang lebih muda, ada bergaul dengan orang yang berbeda agama, dan ada berpakaian dan sebagainya. Berikut beberapa adab seorang muslim dalam hidup bermasyarakat, antara lain: 1. Mengembangkan sikap toleransi. 2. Menjaga hubungan antar sesama manusia agar tetap baik. 3. Berperan aktif dalam kegiatan sosial. 4. Menghindari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. 5. Menunjukkan kemuliaan akhlak. 6. Saling menghargai dan menghormati. 7. Saling tolong-menolong. Selain 7 adab ini, ada juga adab yang bisa kalian lakukan seperti yang ada di buku kalian halaman 104. Di buku kalian ada 5 adab. Anak-anak, itulah tadi materi pelajaran ke-8 akhlak terpuji 3 adab Islam dalam hidup bertetangga dan juga dalam hidup bermasyarakat. Jika kalian sudah selesai menyimak materi tadi, silahkan sekarang kalian kerjakan latihan soal pada halaman 110 bagian B saja. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto. Dan anak-anak, jika kalian sudah selesai mengerjakan latihan soal, kalian bisa mengakhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.